Di perusahaan manufaktur, lebih rumit daripada jasa. Kalau jasa, income statement-nya tinggal revenue kurangi operating expense. Kalau perusahaan dagang, sales kurangi cost of goods sold-nya itu langsung ada, nggak perlu ngitung. Kemudian ketemu gross profit kurangi operating expense. Itu kalau di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan manufaktur, bedanya adalah ini loh. Kalau perusahaan dagang, merchandiser, menghitung cost of goods sold-nya itu langsung dari barang awal yang dia beli, tambah dari persediaan awal yang ada di gudang, tambah yang dia beli, kurangi akhir, berarti itu namanya persediaan yang terjual. Kalau perusahaan manufaktur, bedanya adalah dia punya persediaan awal, dia juga punya persediaan akhir, tapi cost of good-nya bukan sekedar beli barang jadi. Dia manufacture, dia itu bikin sendiri, buat sendiri. Oleh karena itu, di perusahaan manufaktur yang kita pelajari hari ini, kita harus hitung dulu harga pokok produksi atau cost of good manufacture itu tadi, biaya membuat suatu produk itu berapa dulu, baru kemudian jadilah harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ini adalah partial ya, sebagian income statement-nya. Bagaimana perbedaan antara yang kiri itu perusahaan merchandising, dagang, yang kanan itu perusahaan pabrik manufaktur. Kalau di perusahaan dagang, itu tinggal beli barang jadi aja, purchase. Kalau di perusahaan manufaktur, nah ini loh, bagaimana cara menghitung harga pokok produksi atau cost of good manufacture, ternyata ada rumusnya dulu. Ada beginning work in process, ditambah total manufacturing cost, dikurangi work in process akhir, nanti namanya cost of good manufacture. Saya nggak mau sekilas seperti ini. Nah, saya mau mengajak kalian, nanti kita akan langsung berlatih menggunakan soal. Saya akan mengajak kalian untuk menghitung, mulai dari bahan baku mentah, direct material seperti ini, kita tambah dengan kedua biaya produksi lainnya, tenaga kerja langsung, direct labor, dan manufacturing overhead, kita jumlahkan supaya ketemu total biaya produksi atau manufacturing cost. Nanti kita akan gabungkan dengan rumusnya work in process, kita temukan cost of good manufacture, kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi sampai ketemu cost of goods sold. Kita praktekkan ya. Dan sebentar lagi, setelah saya kenalkan satu istilah lagi di sini. Kalau di income statement, itulah perbedaannya. Ada cost of good manufacture dulu, baru jadi cost of goods sold. Kalau dari neraca, segi neraca atau balance sheet, bedanya sama-sama ada inventory. Tapi kalau di merchandising company, di perusahaan dagang, inventory-nya dikasih nama, satu, inventory titik gitu aja. Kalau di perusahaan manufaktur, inventory itu dibagi jadi 3. Yang masih bahan baku mentah namanya raw material inventory. Kalau tadi kita perusahaan roti, ini adalah tepung terigu, telur, gula pasirnya. Nah, ada yang barang setengah jadi, work in process. Ketika tepung, telur, gula, itu sudah kita satukan. Kan jadilah adonan. Adonan itu belum bisa dijual karena bentuknya masih setengah jadi. Belum jadi roti yang siap dijual. Itu namanya adonan, itu adalah work in process, barang setengah jadi. Nanti kalau adonannya sudah dicetak, sudah dimasukkan oven, sudah selesai, rotinya sudah matang siap dijual, itu baru namanya finished good. Barang siap dijual, barang jadinya namanya finished good. Jadi perusahaan manufaktur membagi inventorinya jadi 3 ya. Mentah, setengah jadi, jadi. Sehingga kalau kita lihat di neraca, balance sheet atau statement of financial position-nya, kalau perusahaan dagang yang sebelah kiri, inventorinya ya disajikan di bagian aset jangka pendek, aset lancar. Di manufacturing juga di aset jangka pendek, aset lancar. Tapi inventorinya harus kita klasifikasikan menjadi 3. Raw material, work in process, sama finished good. Oke, itu perbedaannya.